Oke, Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah semua berarti sehat ya. Tidak ada yang belum semua sudah masuk atau belum di sini ya. 1, 2, 3. Srianto kemana Srianto? Kok nggak ada ini Srianto ini? Tadi dipanggil BK, Pak. Baru jebol. Nah, sinyalnya susah mungkin di rumahnya ya Srianto ya. Ya mungkin di sinyal di daerah rumahnya Srianto itu agak susah. Gunung, Pak. Oh iya. Rumahnya gunung itu. Oke. Sinyalnya susah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari Sofa dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Oke, Pak. silakan. Marilah teman-teman kita mulai belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap anak-anak untuk belajar pada pagi hari ini? Iya, Bapak. Ya, Oke, ya. Sebelum pelajaran hari ini, Pak Ayes akan bercerita sedikit tentang bagaimana kalau kita itu tidak mengetahui tentang adanya kitab Allah, maka apa yang akan terjadi pada manusia? Kita saat lewat di depan pohon beringin yang besar, kita pasti akan menyembahnya. Nah, maka orang-orang diberikan kitab, apa setelah tahu kitab, maka dia akan menyembah hanya kepada Allah. Nah, anak-anak tahu nggak arti iman itu apa? Percaya, pinter. Yang lainnya? Selain percaya, yakin, ya bagus. Nah, iman itu percaya atau yakin. Nah, makanya kita harus iman itu harus percaya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, di sini Pak Ayes akan menerangkan tentang beriman pada kitab-kitab Allah. Nah, rukun iman itu ada berapa anak-anak? rukun iman ada 6. Ada 6 ya. Ya, kalau rukun iman kepada kitab termasuk rukun iman yang keberapa? 3, Pak. 3. Alhamdulillah berarti semua pintar ya, sudah belajar tadi malam. Nah, kita harus mempercayai kepada kitab-kitab Allah, yaitu rukun iman kepada kitab. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Ayes akan memberikan video dari YouTube. Nanti silakan disaksikan ya, menyimak apa yang berada di dalam video tersebut, disimak dan juga jangan gojek, bermain sendiri. Kelihatan belum anak-anak? Belum, Pak.
Sekarang? Belum. Belum. Pak. Belum. Belum juga terlihat. Belum, Pak. Ya Allah, bentar ya, ini ada gangguan. Bentar, saya coba ya. Sudah kelihatan belum anak-anak? Nah, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah. Simak ya anak-anak. Ya. Dek, apa HP-nya Bapak, Dek? Atau WA, Dek? Itu tadi video tentang sedikit masalah kitab-kitab Allah, di mana ada 104, tapi kita yang kita kepada tadi ada berapa? Ayo. Serat. Wajib kita ketahui ada berapa? Kitab-kitab Allah. Empat. Ya. Sekarang Pak Ayes akan menampilkan PowerPoint. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Sudah kelihatan Pak. belum?
Belum? Belum. Ya, sebentar ya. Ya. Sudah kelihatan? Oh, proses, Pak. Proses. Nah, sudah, Pak. Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, yang pertama adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada para rasulnya. Yang pertama adalah Taurat. Nah, kira-kira seperti ini kitabnya ya. Taurat artinya adalah syariat atau perintah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Jadi sejak Taurat dulu itu turun berarti umat-umatnya atau manusia zaman pada zaman Nabi Musa itu tidak boleh menyembah berhala. Dan Nabi Musa itu pas raja siapa ya kira anak-anak? Ayo Sopa. Nabi Musa itu pas zamannya raja siapa? Namrud atau Fir'aun ya? Fir'aun. Iya, bagus. Fir'aun ya. Taurat juga menjelaskan berita tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Taurat dulu juga sudah menerangkan, oh nanti akan ada ini, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kitab Zabur. Nah, Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu itu juga kitab Zabur. Ya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, biasanya ini digunakan oleh umat apa anak-anak? Injil. Kristen. Iya. Kristen ya. Kristen ya. Ya. Nasrani ya. Katolik. Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Yunani. Berarti bukan bahasa Arab ya. Jadi keliru. Itu pakai bahasa Yunani. Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya seperti tadi, apa tadi kitab sebelum Injil tadi apa? Ayo. Zabur. Taurat ya. Jadi memperjelas kitab-kitab sebelumnya agar supaya jelas. Berarti dulu belum terlalu jelas banget penjelasan dalam Injil. Nah, kitab yang terakhir apa yuk? Al-Quran. Al-Quran. Lah itu kitabnya siapa? Kitab kita ya, sebagai orang Muslim ya, sebagai orang Islam ya, Pak. Bisa dibaca belum Al-Qurannya? Sudah, Pak. Ayo si Saiful, kamu Iqra atau Al-Quran? Ayo. Iqra 6, Pak. Iqra 6. Ya, belajar terus ya, agar supaya terus nanti bisa membaca Al-Quran. Contoh itu Sopa itu loh, udah Al-Quran, udah mau katanya ya, baca terus Al-Qurannya. Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam bentuk berbahasa Arab ya, berisi tentang apa? Akidah, yaitu ketuhanan dan keimanan, terus ibadah, penciptaan manusia,
kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga. Serta dalam bermasyarakat pun juga ada di dalam Al-Quran. Dan juga kita bernegara, kita cinta tanah air Indonesia ini, kita membela sampai titik darah penghabisan seperti para pahlawan perjuangan itu juga ada di dalam Al-Quran. Maka harus membacanya dan juga harus tahu maksud ayat-ayat tersebut ya. Jangan sampai kita bisa membaca Al-Quran tapi kita tidak tahu arti atau maknanya bagaimana. Jadi itu bisa dipelajari ya. Jangan sampai malah untuk belajar apalagi membaca Al-Quran ya, setelah sholat maghrib katakanlah belum belajar, maka bacalah Al-Quran. Nah, harus itu ya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa tadi? Tiga. Nah, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak mau bahagia di dunia dan akhirat tidak? Belum mau ya, makanya Al-Quran itu harus kita baca, kita dalami, kita pedomi agar kita bisa bahagia di dunianya. Karena kebahagiaan itu bukan hanya di dunia saja, kalau bisa ya sampai akhirat ya kan. Kalau di dunia ya hanya fana, katakanlah seperti itu. Kalau di akhirat itu nyata. Nah, meyakini kitab-kitab Allah, kita harus yakin pada kitab-kitab Allah. Ada berapa tadi kitab-kitab Allah? 4. Sebenarnya ada berapa tadi? Ada 100 berapa? 104 ya, sekitar 104. Nah, tapi yang kita wajib yakini itu ada 4. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah itu apa saja? 1. Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah. Anak-anak sudah percaya belum? Kalau kita ada 4 kitab Allah dari penayangan video tadi dan juga penjelasan Pak Ayes tadi, sudah percaya belum? Percaya Pak. Alhamdulillah, kita harus percaya ya, karena itu termasuk rukun iman, bukan imun lah ya, iman beda. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab itu tidak ditulis oleh para rasulnya sendiri. Mungkin ditulis ini tidak, tapi itu langsung dari Allah melalui malaikat siapa yuk? Jibril ya. Jadi malaikat yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Nah, jadi berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Injil, Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak harus membaca dan juga tahu arti atau maksudnya, nanti bisa diketahui di situ. Oh, ini artinya tentang kitab Injil. Oh, ini Taurat. Oh, ini Zabur. Itu ya. Terus dipelajari. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, kita juga harus mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Apa itu yang diwajibkan, apa itu yang disuruh, atau yang diharamkan, itu harus kita jauhi. Jangan sampai kita malah mendekati yang diharamkan. Ya, Nana? Halo. Iya, Pak. Halo, ya, Pak. Ya, maka kita harus mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Seperti ya,
menjaga kesehatan itu ya salah satunya kita mengamalkan. Ya. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya satu, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada kita. Allah itu sayang pada kita. Karenanya Allah itu tidak ingin umatnya itu menjadi salah satunya syirik. Apa itu syirik? Menyembah selain Allah. Sehingga kita harus banyak bersyukur. Bagaimana cara anak-anak bersyukur? Ayo. Bagaimana? Dengan apa? Kira-kira mengucap alhamdulillah. Dengan alhamdulillah, apalagi? Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Terus apalagi? Menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah lah, bagus. Nah itu salah satu wujud kita bersyukur agar kembali lagi kita kepada Allah ya. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sudah tahu kan yang dilarang Allah? Tahu ya? Tahu. Insya Allah ya harus tahu, karena anak-anak kan anak hebat, anak cerdas ya. Nah, nanti ini dilarang oleh Allah, misalkan seperti apa? Berantem. Ayo, nggak boleh berantem karena kita adalah agama yang saling menyayangi, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus perintah Allah itu dan menjauhi larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, seperti mencuri itu juga nggak boleh ya kan. Nah, dan yang jelek-jelek aja lah yang nggak boleh ya. Itu yang ketiga, kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Jadi Islam itu salah satu adalah rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi semua alam ya. Jadi kita juga harus menyayangi pada manusia. Boleh ada rasa ini harus salah satu yang di berita itu anak-anak ya kan, pasti malah tontonannya bukan berita ini anak-anak. Ayo tontonannya apa kalau di rumah? TikTok. Nonton berita seperti katakanlah ada teroris bom bunuh diri, itu kan nggak baik kan, berarti dia tidak agama Islam yang tidak untuk seluruh umat manusia, maka kita harus saling menyayangi. Jadi kalau nonton berita itu ya harus siapa tuh yang salah, siapa tuh yang tidak salah, maka kita juga harus, yaitu salah satunya menyayangi antar manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang diturunkannya. Nah, apa kebesaran Allah? Contohnya apa kebesaran Allah? Sedangkan alam dan keisinya kalian diciptakan, ya kan? Nah, tanpa kita tahu Al-Quran, maka tidak ada yang bisa jadi dokter anak-anak, ya kan? Kenapa? Di dalam terjadinya manusia itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Dan dokter dia belajar mempelajari, profesor-profesor itu mempelajari, akhirnya dia tahu ternyata dari seperti ini, apa itu tumbuhan bisa tumbuh segar dikasih ini. Nah, itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dulu tidak tahu Al-Quran, ya kita tidak akan tahu kita diciptakan untuk apa, kita disuruh apa cuma makan minum. Nah, itu juga ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Pak Ayes mau tanya ini, kira-kira siapa yang bisa jawab ya? Apa perbedaan kitab berikut ini dari segi bahasa? Ayo, kitab ini, kitab Taurat dan Al-Quran, apa? Warna sampul Ibrani.
Ya, bahasa Ali. Arab. Kerjaannya dari segi bahasa itu satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Wah, pinter, hebat Ali. Wah, berarti sudah mempelajari ya tadi malam ya untuk masalah iman kepada kitab. Nah, anak-anak itu belajar yang rajin agar kita tahu, oh ini kitab zamannya Nabi siapa, terus ini diturunkan untuk apa, bisa diketahui. Nanti anak-anak tinggal mempelajari. Nah, anak-anak tugasnya adalah nanti di rumah membuka Al-Quran dan juga bersama ibu bapak cari dalam Al-Quran itu tentang yang menerangkan tentang dalil-dalil kitab-kitab tersebut di atas tadi ya. Paham? Paham, Bapak. Ya. Terus yang kedua, nanti silakan dibuka link YouTube tadi yang Pak Ayis buka tadi, nanti saya share di grup kelas, nanti bisa dibuka dan nanti dirangkum apa materi yang disampaikan di YouTube tadi ya. Siap? Siap, Pak. 4 menit lagi istirahat ini, Pak. Oh iya. Terus yang terakhir adalah mengisi soal materi di Google Form ya. Seperti itu. Ya, belajar yang rajin agar selalu mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Disiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang indahnya berperilaku amanah. Cukup sekian dari Pak Ayis. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.